Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah ungkapan statement yang cukup mengejutkan dari Kiai Nur Khalid ya, atau Kiai Ahmad Nur Khalid, di mana beliau menyampaikan ya 3 opsi untuk meng-KO-kan ya Kiai Umar bin Usman Al-Bantani. Jadi ini artinya merupakan sebuah masukan ya agar supaya dilakukan seperti itu atau dicermati oleh para habib-habib ini ya. Artinya biar polemik ini ya mungkin cepat selesai lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini penting untuk kita dengarkan bersama apa sih ya, dan bagaimana sih 3 opsi ini. Nah, mari kita dengarkan ya bersama-sama ya. Sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'du. Teman-teman ya, para muhibbin, saya akan mengusulkan atau menawarkan ya, beberapa opsi untuk meng-KO-kan, untuk melemahkan, untuk memukul mundur ya, memukul mundur maksudnya kalah. Siapa dia? Ya, golongan Ki Imaduddin. Ada 3 opsi untuk Habib bisa menang dalam polemik nasab. Insya Allah dengan 3 ini akan bisa meng-KO-kan ya, kelompok Ki Imad. Karena saya yakin bagi orang yang bertakwa, likulli dhiqin makhrajah, dalam segala kesempitan akan ada jalan keluar. Kemudian dalam firman Allah yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dipermudah. Ada yang dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan." Yaj'allahu furqanan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka selalu ada titik terang dalam segala masalah. Silakan disimak dan silakan dilaksanakan ya. Pertama ya, yang pertama saya usulkan kepada Ba'alawi, pertama supaya semua syarif atau sayyid ya, dapat menetapkan, mengisbat ya, golongan Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah. Artinya tidak ada satupun, tidak ada satu negara pun yang tidak mengisbat tentang bahwa Habaib atau Ba'alawi keturunan Rasulullah. Ini yang pertama. Kalau masih ada seorang pun atau salah satu negara saja, itu masih bisa diperselisihkan. Umat Islam di seluruh dunia tidak akan terima. Jadi sekali lagi, yang pertama, silahkan ya, para syarif ya, para sayyid mengisbat ya, menetapkan bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua saya mohon kepada para habaib ya, yang kedua supaya dapat mendatangkan ahli ya, ahli tes DNA bahwa tes DNA para habaib itu sesuai dengan haplogrup
daripada zuriyah Rasulullah. Dengan demikian, maka Anda akan tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini yang paling yang paling penting yang ketiga, yaitu deklarasi nasional seluruh ulama, baik ulama di NU, ulama di Organisasi Nahdlatul Ulama, ya, ulama yang ada di MUI, ulama yang ada di Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan seterusnya, untuk mendeklarasikan bahwa Ba'alawi memang betul-betul keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya dengan berdasarkan bukti-bukti. Nah kalau dibalik nanti, kalau terbalik, ya tetap rungkat, tetap selamanya tidak akan diakui kalau dibalik. Misalnya yang pertama, para syahid, para syarif tidak mengakui. Kemudian yang kedua, para ahli TSDNA juga tidak mengakui. Para ulama se-Indonesia bahkan sedunia tidak mengakui. Ya tetap saja harus legowo menerimanya. Sekian, ini usulan, semoga dapat meringankan atau keluar dari polemik nasab, ya. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat menarik sekali dari apa yang baru saja beliau sampaikan. Dan saya rasa 3 opsi itu memang perlu untuk dicermati, ya. Pertama, katanya seluruh sayyid ya mestinya mengakui, ya. Artinya menyampaikan bahwa Ba'alawi ini tersambung lah. Nah, kalau tidak salah saya dengar sih seperti itu. Dan kemudian para habib-habib ini ya mestinya mendatangkan ahli DNA, ya, mendatangkan ahli DNA dan menjelaskan bahwa Habib ini memang keturunan Nabi, artinya cocok lah ya DNA-nya. Atau ini masukan dari saya, mungkin tambahan ya untuk Kiai Nur Khalid. Begini ya, mendatangkan ahli DNA, ya, dan kemudian menjelaskan bahwa DNA ini tidak bisa digunakan untuk untuk menentukan orang yang hidup zaman sekarang, ya, untuk diteliti apakah cocok dengan orang yang hidup di abad-abad yang lalu. Nah, jadi harus mendatangkan ahli DNA yang memang menyampaikan seperti itu, ya. Ini mungkin masukan, ya, baik Anda terima ataupun tidak dengan ungkapan ini, saya rasa terserah Anda semua, ya. Artinya seharusnya Ba'alawi ini juga mendatangkanlah ahli-ahli DNA yang mengungkapkan hal yang demikian. DNA tidak bisa meneliti orang yang hidupnya jauh, ya. Walaupun itu sulit, ya. Saya rasa ketika itu ada, mungkin akan lebih menarik seperti itu, ya. Akan lebih wow lah, ya, atau akan lebih keren seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu kata beliau kalau tidak salah, ulama-ulama baik yang ada di Nahdlatul Ulama seperti itu, ya, mengungkapkan, mendeklarasikan bahwa Habib ini keturunan Nabi seperti itu. Artinya menegaskan seperti itu, ya, mengungkapkan dengan sebuah narasi yang mungkin tegas dan menyampaikan bahwa Habib itu zuriyah Nabi. Ya, walaupun ini menjadi hal yang mungkin perlu dipikir-pikir terlebih dahulu. Artinya memang mengungkapkan sesuatu itu, ya, kalau masih belum meneliti itu saya rasa berat, ya, bagi beliau-beliau para ulama, ya, para orang-orang alim, jadi seperti itu. Artinya kalau itu ada, lagi-lagi kalau itu ada, ini cukup menarik dan memang akan lebih luar biasa nantinya. Ya, itu, ya. Itu saja yang dapat saya kemukakan, ya. Jadi pertama, yang saya cerna, yang saya pahami dari ungkapan Kiai Ahmad Nur Khalid, ya, kalau tidak salah. Jadi Sayyid-Sayyid ini perlu ada ungkapan bahwa Habib itu, ya, zuriyah Nabi seperti itu. Kemudian yang kedua, ahli DNA yang memang berbicara bahwa Habib ini zuriyah Nabi, menjelaskan lah, ya.
Kemudian yang ketiga katanya, ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama ataupun di mana yang penting itu orang alim ya, menyampaikan, mendeklarasikan tentang keabsahannya. Itu ya, tiga hal itu. Namun kata saya tadi ya, tambahan itu mungkin ya bisa diambil atau bisa dilupakan. Itu saja kurang lebihnya. Apabila ada kekeliruan, salah pahaman dari ungkapan narasi ini, saya Al-Fakir Official, ya pemilik channel ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Nah itu ya, tambah keren itu nanti ya ketika ahli DNA berbicara tentang ya Habib-Habib itu ya, apakah betul itu ya Nabi, dan apakah memang iya ya DNA ini bisa meneliti orang yang berada di zaman-zaman terdahulu ya, mungkin 3 abad, 5 abad yang lalu ya, atau 10 abad yang lalu ya. Apakah ia bisa ya, bisa DNA ini menelitinya seperti itu, bisa dipaham ya. Mungkin seperti itu saja kurang lebihnya. Apabila ada kekeliruan, salah pahaman dari narasi ini dan dari ungkapan dari apa yang telah saya kemukakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga teman-teman dapat mencernanya, dapat memahaminya, dapat mengambil sebuah manfaat dari perbincangan ini, dari ungkapan-ungkapan yang telah kita dengarkan ya. Ya akhirul qaul, sekali lagi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selalu mengungkapkan hal ini ya, karena memang yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Artinya bisa jadi ungkapan saya yang salah, bisa jadi ungkapan saya juga lupa dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Jadi sehingga keliru seperti itu ya. Jadi apabila ada kekeliruan, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.